Kita awali informasi News Pagi hari ini, pemirsa. Sejumlah kendaraan mogok karena nekat menerobos banjir setinggi 30 cm di Jalan Ceger Raya Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu malam. Banjir disebabkan hujan lebat yang mengguyur kawasan itu dan membuat sungai Cantika meluap. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Tangerang Selatan, Banten sejak Sabtu siang hingga Sabtu malam ini membuat Jalan Ceger Raya Pondok Aren kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai 30 cm. Sejumlah kendaraan pun mogok karena nekat menerobos banjir. Menurut warga, banjir di kawasan ini kerap terjadi bila hujan turun. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi untuk mengatasi banjir. Dekat SMK Yadika, mau ke Ciledug. Emang di sini sering banjir atau gimana? Banget. Satu jam aja hujan deras, banjir. Ini udah berapa kali banjir di sini Ibu sendiri? Tiap hari kalau banjir. Nah, Tiap hari kalau hujan maksudnya. Nah, Bu, harapan Ibu buat pemerintah apa nih biar nggak banjir lagi gitu? Harus segeranya ya turun ke lapangan, tolong dicari solusi buat area Ceger ini, apalagi dekat pasar ini. Tiap hari banget tolong dibantu buat pemerintah, solusinya gimana ini. Banjir juga membuat arus lalu lintas di kawasan ini macet dan membuat aktivitas warga terhambat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 titik di Tangerang Selatan, Banten dilaporkan terendam air hingga setinggi 1 meter usai hujan deras. Bahkan hingga Sabtu malam, BPBD terus mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Sejumlah warga perumahan Puri Bintaro Indah, Tangerang Selatan, Banten dievakuasi petugas BPBD karena rumahnya terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir di perumahan ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi hingga membuat kali Rawa Lele meluap ke perumahan warga. Dari data BPBD Tangerang Selatan menyebut hingga Sabtu malam terdapat 11 titik lokasi banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Pihak BPBD Tangerang Selatan menerjunkan 2 unit perahu guna mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Perumahan Puri Bintaro Indah, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, itu mengalami genangan sampai ketinggian dari 20 sampai dengan 1 meter. Kami sendiri menyiapkan 2 unit perahu karet dengan 12 personil dan kami berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan penyedotan air. Diprediksi banjir masih terus terjadi di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya, mengingat intensitas curah hujan masih terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Usai diguyur hujan deras sejak Sabtu siang hingga malam menyebabkan aliran sungai Ciharasas meluap. Ya, akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir. Banjir di daerah atau Kampung Cijaki, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku. Inilah rekaman video amatir warga saat genangan air merendam permukiman warga di Desa Ciharasas, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu malam. Ada beberapa pesantren di sebelah bawah sana dan rumah warga jalan ditutup total. Rumah warga pun banyak yang terendam. Kejadian ini disebabkan antara intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan deras sejak Sabtu siang hingga Sabtu malam yang menyebabkan aliran sungai Ciharasas meluap. Airnya malah bertambah besar. Ini pesantren ya, pesantren sudah terendam. Hingga malam tadi air sudah berangsur surut, warga saat ini tengah membersihkan rumahnya masing-masing usai terendam banjir. Selain intensitas hujan tinggi, banjir juga disebabkan adanya penyempitan dan pendangkalan pada aliran sungai yang menyebabkan aliran sungai meluap. Jadi tadi di Cianjur diguyur hujan sejak siang sampai dengan barusan ya. Jadi di beberapa titik terjadi banjir karena memang sungai meluap. 10 tahun ke belakang mah langganan di sini mah. Tadi banjir memang hujan Dari jam 4 dari lohor tadi teh hujannya. Tapi jam 4 udah banjir di sini mah.
Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga mulai kembali dari pengungsian lantaran kondisi air saat ini sudah mulai surut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsyan, iNews melaporkan. Tak kuat menahan luapan air kali sebuah rumah di perumahan RGS Kampung Benda Rangkapan Raya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat jebol. Pemilik rumah sempat terseret derasnya arus. Salah satu rumah warga yang berada di perumahan RGS Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat ini jebol saat hujan deras mengguyur kota Depok. Air kali yang berada tepat di belakang rumah meluap, menyebabkan dinding tembok tak kuat menahan derasnya air hingga jebol. Pemilik rumah yang berada di dalam rumah sempat terbawa derasnya air. Beruntung, kedua korban selamat dan tak ada korban jiwa lainnya dalam peristiwa ini. Ini rumah kosong atau seperti apa? Oh ada, tapi nggak apa-apa. Anaknya bukan, tapi bapaknya juga bukan. Dia sempat ke bawah arus. Oh ke bawah arus, sempat ke bawah. Tambang. Oh tadi kejadian pas lagi deras banget, Pak. Selain disebabkan oleh derasnya curah hujan, meluapnya air kali juga disebabkan turap atau konstruksi yang berfungsi menahan tekanan dan pergerakan tanah yang tidak stabil, runtuh dan menutup aliran. Untuk sementara waktu, pemilik rumah diungsikan ke rumah tetangga yang tak terdampak banjir. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Banjir luapan Sungai Citarum merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir yang mencapai 1 meter ini membuat aktivitas warga terganggu karena harus berjalan kaki menerobos air atau menggunakan perahu. Salah satu lokasi banjir terparah akibat luapan Sungai Citarum terjadi di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian air di lokasi ini mencapai 60 cm hingga 1 meter. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Untuk bisa keluar masuk perkampungan, warga terpaksa menerobos air ataupun menggunakan perahu kayu. Hal ini terpaksa dilakukan karena sebagian besar warga merupakan buruh pabrik di kawasan industri Dayakolot. Warga berharap ada solusi dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk bisa menyelesaikan permasalahan banjir musiman ini. Warga juga mengaku lelah harus berjibaku dengan banjir setiap musim hujan tiba. Ini sering, Pak? Ya, sering doi. Karena meren aja 2 minggu meren teh. Oh, baru 2 minggu kemarin ya? Ya. Karena banjir lagi. Ada yang mengungsi nggak, Pak? Ada yang mengungsi? Enggak ada. Ya? Yang bertahan di rumah ya? Ya, ada yang kakaknya ditaikin dikit gitu. Udah dari awal Ramadan juga udah mulai ada banjir sih. Ini mulai tinggi lagi kapan? Baru hari ini. Kemarin terakhir tuh 3 hari yang lalu. Nah, ini naik lagi kemarin malam? Baru kemarin malam. Ini ketinggian sekarang berapa ya? Kira-kira kalau untuk di depan sih 60 cm lah. Tapi kalau di belakang bisa mencapai 2 meter lebih. Oh, 2 meteran. Ya. Selain di Kecamatan Dayakolot, banjir luapan Sungai Citarum juga melanda Kecamatan Bale Endah. Pemerintah juga berupaya dengan berbagai hal, salah satunya pengerukan aliran sungai hingga pembuatan danau atau embung di dekat permukiman warga. Namun hingga kini solusi ini belum berhasil. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Memasuki hari kelima, banjir masih merendam Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Pemerintah Kabupaten Karawang pun menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk membangun kolam penampungan air dalam upaya penanganan banjir. Banjir yang menerjang Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat sejak 5 hari lalu kini mulai berangsur surut. Meski demikian, saat ini ketinggian air masih mencapai 1 meter lebih. Sejumlah warga pun sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumahnya dari endapan lumpur.
Sementara itu, pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Jawa Barat dalam upaya penanganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Nantinya lahan seluas 5 hektar akan dibangun pada tahun ini sebagai kolam penampungan air. Nah, kemarin pasca banjir di Kabupaten Karawang, Pak Menteri hari Rabu kemarin datang ke Karawang, beliau meninjau dan beliau menyampaikan bahwa pekerjaan tentunya yang di Desa Karangligar, nah itu kan selalu menjadikan banjir tahunan. Nah ini insya Allah akan dikerjakan langsung oleh BBWS. Bahkan kemarin saya langsung kedatangan Pak Dian selaku Kepala BBWS, dan insya Allah tahun sekarang akan dikerjakan. Diketahui banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini diakibatkan oleh luapan Sungai Cibeet. Jika tinggi permukaan air Cibeet dan Citarum tinggi, maka air akan meluap ke permukiman warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana alam banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah pun akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh Kepala BNPB dan Wakil Menteri PUPR meninjau lokasi terdampak bencana alam banjir di Kampung Gumelar, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan kali ini, Wapres Gibran belusukan ke gang-gang kecil untuk meninjau lokasi rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuan Kamis malam. Selain meninjau permukiman warga yang terdampak banjir, Wapres Gibran juga meninjau jembatan Cidadak di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan yang amblas dalam 5 meter akibat luapan Sungai Cidadak. Sementara itu, ratusan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir akan mendapatkan ganti rugi dari BNPB. Pada saat tanggap darurat ini, pembersihan material-material rumah-rumah yang kotor ini dibantu ya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat lewat BNPB, TNI Polri oleh Kodim ya, ini dan Polri ini sebentar lagi juga akan melaksanakan bantuan kepada masyarakat membersihkan rumah-rumahnya ya. Jadi rumah yang rusak ringan itu mendapat bantuan 15 juta, yang rusak sedang 30 juta. Hingga saat ini jumlah rumah yang rusak akibat terendam banjir sebanyak 155 rumah yang dihuni 156 kepala keluarga. Sementara itu korban tewas berjumlah 3 orang dan 5 orang lainnya masih hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terjun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat usai banjir bandang menerjang permukiman. Deddy membantu membersihkan sungai dan mendalami faktor-faktor penyebab banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat pasca banjir bandang yang menerjang wilayah ini. Bersama warga dan sejumlah pejabat daerah setempat, Deddy basah kuyup membersihkan sampah yang menutupi aliran sungai. Sampah kayu dan rumah tangga berserakan serta menyumbat aliran sungai. Ia kemudian meminta warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan sungai. Selain itu, pendangkalan sungai dan penggundulan hutan menjadi faktor penyebab terjadinya banjir. Hasil dari pantauan Pak Gubernur sendiri, bukan mantau, ini bantu Kapolres, ya, bantu Pak Dandim, ya, bantu Pak Bupati untuk ngeringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana, satu ya sungainya mengalami pendangkalan, walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus, nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung, ya nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok, buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak, pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Sebelumnya banjir bandang merendam sedikitnya 150 rumah. Hingga kini tercatat 3 orang tewas dan 5 lainnya hilang.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga yang terkena dampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan selain itu, Presiden Prabowo menyempatkan diri berbincang dengan warga sambil berbuka puasa. Awalnya tiba-tiba airnya langsung gede aja gitu, Pak. Bisa ngangkat-ngangkatin. Iya, dapat air kiriman. Piaraan saya habis pada mati. Iya, bisa kemana-mana jadinya. Aktivitasnya terganggu, Pak. Nggak bisa keluar, anak sekolah nggak bisa, kerja juga terbatas. Iya. Menanggapi keluhan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Prabowo juga menyusuri genangan air dan menyempatkan diri untuk berbincang dengan warga sambil menanyakan kebutuhan warga yang diperlukan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga sekitar. Di sela kunjungannya, Presiden Prabowo langsung memerintahkan pihak terkait untuk segera menanggapi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya tapi mereka makannya belum sampai di Kecamatan Babelan. Selain meninjau langsung kondisi permukiman warga, Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa. Dan tak segan, Prabowo juga berbuka puasa bersama warga setempat dengan menu sederhana. 1, 2, 3, 2, 1. Kehadiran Presiden Prabowo dapat memberikan semangat bagi warga yang terkena musibah banjir. Pemerintah juga berkomitmen akan terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Ya, tingkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, penyandang disabilitas di Kota Malang, Jawa Timur mengikuti lomba tadarus Al-Quran. Selain meningkatkan kemampuan mengaji, perlombaan ini juga membuka peluang mereka mengikuti perlombaan tadarus tingkat nasional. Senandung ayat suci Al-Quran ini dilantunkan oleh hamba Allah yang memiliki keterbatasan. Ya Allah membukakan umatnya untuk memuji Sang Pencipta dan membaca Al-Quran walaupun tidak bisa melihat. Masjid An-Nur, Kompleks Rehabilitasi Sosial Bina Netra, Kota Malang, Jawa Timur menggelar tadarus untuk penyandang tunanetra setiap sore selama Ramadan. Selain tadarus, pihak masjid juga menggelar lomba baca tartil sensori Al-Quran dan sitirs hadis. Berbeda sekali dalam proses pembelajaran Al-Quran Braille, walaupun mereka kita ajarkan secara klasikal, akan tetapi untuk mengetahui bahwa mereka itu ada perkembangan, belajar Al-Quran Braille itu harus diperlakukan secara individual dalam satu kelas, sehingga itu yang menjadi tantangan. Bagi penyandang tunanetra butuh waktu 1 tahun untuk lancar dan fasih membaca Al-Quran Braille. Kesulitannya untuk membaca, membedakan harokat, masih juz 30 sama 29. Perbedaan penulisan, tajwid, dan membaca harokat jadi tantangan tersendiri dalam mengkaji Al-Quran Braille. Selain mendapatkan hadiah, pemenang dalam lomba tadarus nantinya akan diikutsertakan kompetisi lebih tinggi, yakni tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, MNC Group melalui MNC Peduli kembali menebar kebaikan dengan menyalurkan bantuan kepada 2 masjid di Jakarta. Bantuan diberikan kepada Masjid Bimantara di Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan Masjid Raudatul Jannah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di bulan suci Ramadan, masjid menjadi pusat kegiatan ibadah. Umat Islam biasanya mengisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari kajian dakwah, iktikaf, buka puasa bersama, salat tarawih, dan berbagai kegiatan lainnya. Pada momentum bulan Ramadan 1446 Hijriah kali ini, MNC Group melalui MNC Peduli kembali memberikan bantuan dana operasional untuk berbagai kegiatan Ramadan kepada 2 masjid, yakni Masjid Bimantara di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan Masjid Raudatul Jannah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dari MNC Peduli memberikan bantuan untuk acara berbuka puasa atau kegiatan masjid di MNC Center di Kebon Sirih ini sebesar 100 juta rupiah. Sementara untuk masjid yang ada di Kebon Jeruk, ada di MNC Studio, itu memang tidak sebesar sini, hanya 50 juta. Memang dari jumlah jemaahnya juga yang ada di Kebon Sirih ini jauh lebih besar daripada yang ada di Kebon Jeruk. Seperti itu. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kegiatan di 2 masjid ini selama bulan Ramadan demi kemakmuran masjid. Ramadan kita punya ada 7 kegiatan besar. Salah satu kegiatan besar adalah memberikan makan buka puasa kepada seluruh jamaah yang berbuka puasa ini. Dan setiap hari kita menyediakan hampir 700 box untuk nasi untuk berbuka puasa. Sebelum itu ada takjil, makan kurma dan air. Sebelum itu ada zikir dan banyak kegiatan lain. Dan alhamdulillah ini adalah support yang luar biasa untuk Masjid Bimantara khususnya. Pertama adalah kita pasti memastikan dari sisi pendidikan, dakwah dan pendidikan ini kajian setiap ba'da zuhur, ba'da asar sampai dengan kultum taraweh. Satu itu ya. Yang kedua adalah kita juga memberikan takjil untuk karyawan dan juga seluruh jamaah. Melalui berbagai programnya, MNC Peduli berkomitmen akan terus berbagi kebaikan di bulan penuh berkah ini demi menghadirkan kebahagiaan kepada sesama. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi iNews melaporkan. Bulan suci Ramadan sebaiknya diisi dengan aksi saling berbagi kebaikan. Salah satu kegiatannya adalah berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim. Dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan, PT Tanur Mutmainah menggelar acara buka puasa bersama 1.000 anak yatim di Hotel Mercure Batavia, Jakarta. Acara ini menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap anak-anak yatim di bulan penuh berkah. Mengusung tema tahun Ramadan Thousand Dreams Festival, acara ini menghadirkan program inspiratif yang bertujuan mewujudkan mimpi anak-anak yatim. Dalam acara ini, anak-anak pun berkompetisi untuk menuliskan mimpi dan cita-cita mereka. Selain berbuka puasa bersama, kegiatan ini juga diisi tausiah keagamaan, pembagian santunan, serta berbagai hiburan. Alhamdulillah bismillahi ta'ala pada hari ini PT The Great of Tanur Mutmainah Tour diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah acara bertemakan Thousand Dream Festival, di mana kami mengumpulkan sebanyak 1.000 anak yatim dari 12 yayasan, di mana acara ini diinisiasi oleh tim Markom kami. Kita mengikut sertakan para yatim untuk mengikuti sebuah kompetisi yaitu Dream Writer. Mereka menuliskan tentang dream mereka ya, dan dream yang dituliskan oleh mereka yang terbaik itu akan kita berikan hadiah. Melalui acara ini, PT Tanur Mutmainah Tour berharap dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi dan menebarkan kebaikan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Aristiawan, iNews melaporkan. Masih di Hadis Pagi bersama saya Cikal Mutazam dan rekan Galuh Pandu, dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Hadis Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana viral di media sosial puluhan remaja di kota Pangkalan, Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau perang sarung hingga berujung perkelahian.
Kegiatan yang berlangsung usai sholat subuh selama bulan Ramadan ini meresahkan warga. Perang sarung brutal yang berlangsung di tengah jalan kadang berujung perkelahian. Menurut warga, Jalan Akasia kerap dijadikan lokasi ajang perang sarung oleh remaja sekitaran kota Pangkalan Kerinci. Selain bising dengan suara teriakan para pelaku, warga juga mengeluh dengan suara ledakan petasan yang sangat mengganggu. Warga berulang kali melaporkan perang sarung ini ke Satpol PP hingga pihak kepolisian namun tak pernah ditanggapi. Sampai berapa lama tuh perang sarung, Bang? Palingan sampai kalau matahari udah terbit dan mulai terang itu orang tuh udah mulai berhenti. Ada yang luka, Bang, dari main sarung tuh, Bang? Selama ini belum ada. Belum ada ya? Kalau ada yang luka itu. Udah berapa hari nih yang Abang tahu nih anak-anak nih main sarung di sini? Selama belum masuk sekolah gitu udah mulai orang Bang dari awal puasa. Ya, awal puasa. Oh iya Bang, setiap pagi selama bulan Ramadan menjelang sekolah itu selalu terjadi tuh setiap habis subuh sampai palingan sampai jam 6:30 sampai jam 6 gitu. Terganggu nggak nih? Iya, karena kami kebetulan tinggal di dalam kan Bang, jadi karena ada anak bayi, mereka tuh bukan cuman sekedar ribut-ribut suara, tapi main petasan, bahkan sampai motornya diparkirin tempat-tempat pintu ruko gitu kan. Jadi memang mengganggu sekali lah. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polda Papua berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi yang diduga akan disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya yang dipimpin Larry Mayo Tanggalan. Operasi ini merupakan hasil pemantauan yang dilakukan sejak 1 hingga 7 Maret 2025. Tim mengungkap pergerakan senjata dari Jayapura menuju Puncak Jaya. Tersangka YE, 29 tahun, ditangkap pada 6 Maret lalu oleh tim Satgas Ops Damai Kartens 2025 di kilometer 76 Kabupaten Kerom bersama 2 orang lainnya, yakni YK, seorang sopir, dan MP, seorang helper. Sejumlah barang bukti pun turut diamankan, di antaranya 2 pucuk senjata api laras panjang, 4 pucuk pistol. Kemudian ada 882 butir peluru serta 1 pucuk senapan angin dan uang tunai Rp369.600.000. Berdasarkan keterangan tersangka, senjata tersebut dibeli dengan harga Rp1,3 miliar dari luar Papua dan akan diserahkan kepada KKB di Puncak Jaya. Sementara itu, sopir dan helper yang diamankan mengaku tidak mengetahui isi muatan yang mereka bawa. Satu SPBU Pertamina di Medan, Sumatera Utara disegel polisi karena terbukti menjual BBM subsidi oplosan. 3 orang, di mana 1 diantaranya manajer SPBU, ditetapkan sebagai tersangka. Satu SPBU Pertamina di Jalan Flamboyan Raya Medan Tuntungan disegel polisi setelah ditemukan praktik pencampuran BBM Pertalite dengan BBM Oktan 87 yang bukan produk Pertamina. Ketiga tersangka, di mana 1 diantaranya manajer SPBU, menggunakan truk tangki distribusi produk Pertamina yang sudah habis kontraknya. Pengoplosan Pertalite ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun yang dipasok 3 kali dalam sepekan. Sekali datang, truk mengangkut 8.000 liter BBM Oktan 87 untuk dicampur dengan Pertalite asli Pertamina. Truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak ada kontrak, sehingga disitulah modus operandinya mengelabui penyalahgunaan niaga BBM jenis Pertalite ini dengan menggunakan tangki Pertamina. Mengelabuinya seperti itu, sehingga dengan menggunakan tangki Pertamina, masyarakat akan meyakini bahwa ini adalah BBM bersubsidi. Menurut Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, dari pengoplosan ini diperoleh keuntungan Rp1.000 per liternya. Jumlah ini 3 kali lipat lebih besar dibandingkan jika menjual Pertalite murni dengan margin Rp300 per liter. Hasil pengujian memang terbukti bahwa kualitas BBM tidak sesuai spesifikasi pemerintah, itu berada di bawah standar produk Pertalite. Polisi masih memeriksa beberapa orang lain sebagai saksi dalam kasus ini yang merugikan banyak pelanggan pengguna BBM subsidi ini.
Sementara ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Belum ada penahanan ya sih, mungkin masalah pembagian perkara saja di Satgas saja. Itu mungkin karena Satgasnya itu saya baru cek juga tadi Satgasnya mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya jilid saja dan dipastikan itu selesai. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu rumah warga yang berada di perumahan RGS Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat ini jebol saat hujan deras mengguyur kota Depok. Air kali yang berada tepat di belakang rumah meluap, menyebabkan dinding tembok tak kuat menahan derasnya air hingga jebol. Pemilik rumah yang berada di dalam rumah sempat terbawa derasnya air. Beruntung, kedua korban selamat dan tak ada korban jiwa lainnya dalam peristiwa ini. Ini rumah kosong atau seperti apa? Oh ada, tapi nggak apa-apa. Anaknya bukan, tapi bapaknya juga bukan. Dia sempat ke bawah arus. Oh ke bawah arus, sempat ke bawah. Nahan kulkas tambang gitu. Oh tadi kejadian pas lagi deras banget, Pak. Selain disebabkan oleh derasnya curah hujan, meluapnya air kali juga disebabkan turap atau konstruksi yang berfungsi menahan tekanan dan pergerakan tanah yang tidak stabil, runtuh dan menutup aliran. Untuk sementara waktu, pemilik rumah diungsikan ke rumah tetangga yang tak terdampak banjir. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir pada Sabtu malam. Selain permukiman, banjir juga merendam kantor desa, merusak barang elektronik, arsip hingga surat-surat berharga. Pasca hujan deras, ratusan rumah di Kampung Sawah, Desa Cikau, Bandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta terendam banjir pada Sabtu malam. Selain rumah, sejumlah kendaraan juga terendam air. Banyak warga yang memilih meninggalkan rumah mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah perahu karet dikerahkan guna mengevakuasi warga yang terjebak. Selain rumah dan kendaraan, banjir setinggi 50 hingga 100 cm ini juga merendam kantor desa. Akibatnya, barang-barang elektronik, arsip, dan surat-surat berharga banyak yang rusak. Sekretaris Desa Cikau, Bandung, Henry mengatakan banjir akibat hujan deras yang terus mengguyur sejak Sabtu siang. Ini kejadian air itu pasang sekitar jam 4:30 sore, Pak. Awalnya tanggul yang dari Sungai Cinangka itu jebolnya sekitar 30 meter itu ke ininya, Pak, jebol tanggulnya. Kemudian air tiba-tiba masuk ke
ke area pemukiman, termasuk kantor desa Cikau Bandung juga. Waktu itu yang jaga juga nggak keburu ngamanin alat-alat atau peralatan elektronik, printer, laptop, kemudian sound system, kemudian komputer itu nggak sempat keamanin karena airnya masuk tiba-tiba, Pak. Hingga kini petugas damkar dan BPBD masih berjaga-jaga di lokasi banjir untuk mengantisipasi terjadi banjir susulan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Lalu seperti apa kondisi banjir Purwakarta pagi ini? Ada jurnalis iNews Irwan Saputra di sana. Selamat pagi Irwan, apakah situasi banjir saat ini masih belum surut? Baik, sekarang saya berada di lokasi banjir. Saat ini air masih menggenangi jalan desa tersebut, desa ini. Namun tidak setinggi seperti saat malam hari, yaitu dari hingga 1 meter. Saat ini air yang mengenai jalan hanya sekitar 20 sampai 30 cm. Dan sudah bisa dilalui oleh kendaraan warga. Sementara untuk rumah warga, menurut informasi dari aparat desa dan warga sekitar, sudah mulai surut. Namun masih dipenuhi lumpur dan sebagian warga masih berada di tempat pengungsian di rumah saudara atau kerabatnya yang jauh dari lokasi banjir ini. Demikian. Di wilayah Anda saat ini bagaimana keadaannya? Apakah memang seluruh warga itu masih berada di pengungsian atau sebagian sudah mulai melakukan pembersihan di rumah mereka masing-masing? Masih warga masih melakukan mengungsi, bagian mengungsi dan sebagian lagi sudah ada di rumahnya yang mungkin yang tidak terlalu parah banjirnya. Dan malam mereka sudah membersihkan informasinya. Sementara untuk lokasi jalan di sini masih terendam banjir, bisa perlu lihat untuk pemandangan di sini. Ini kondisi banjir sekarang di sini masih direndam banjir, namun tidak setinggi seperti malam hari. Kendaraan sudah bisa melintas. Ini sudah bisa beraktivitas lagi. Oke, Irwan. Sementara untuk Oke. Irwan, itu akses menuju ke desa utama di lokasi ini bagaimana? Apakah lumpuh atau ada akses lain yang bisa dilewati? Untuk sekarang sudah tidak lumpuh, masih bisa dilintasi. Oke. Tidak seperti malam hari, kalau malam hari sudah lumpuh. Oke, ini kondisinya kalau saat ini bagaimana? Apakah sudah surutnya apakah signifikan atau cenderung sama dengan waktu sebelumnya, Irwan? Sekarang surutnya nggak seperti malam. Sekarang udah surut, udah bisa dilintasi. Ini lihat motor juga nih melintasi jalan ini. Jadi kalau malam sempat ditutup total karena tinggi dan masyarakat juga yang mengungsi atau petugas yang menyisir warga yang di lokasi banjir menggunakan perahu karet. Sekarang udah bisa dilintasi walaupun masih tinggi, masih sekitar pertengahan ban atau ban motor. Oke, Anda sudah memantau bagaimana kondisi di posko pengungsian? Apa yang kurang atau memang kondisi rata-rata warga seperti apa di sana? Untuk di pengungsian, sekarang kan warga mengungsinya di rumah-rumah saudara atau di rumah temannya. Jadi mereka masih bisa tidur di rumah temannya yang agak jauh dari lokasi banjir ini. Baik, Irwan, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Iya, selamat juga. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Banyak cara dilakukan di bulan suci Ramadan, seperti halnya kegiatan bersih-bersih masjid sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ya, di Kabupaten Polewali Mandar, seorang pria berkostum Spider-Man membersihkan kubah masjid. Selain itu, di Sidoarjo, di balik tugas sebagai pelindung masyarakat, ratusan polisi melakukan bersih masjid sebanyak 40 masjid yang dibersihkan. Inilah sosok Spider-Man yang sedang beraksi di Masjid Nurul Huda, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Layaknya seorang aktor, pria berkostum Spider-Man ini memanjat di atas kubah tanpa menggunakan alat khusus. Aksi Spider-Man kali ini bukan untuk menghadapi musuh, melainkan untuk membersihkan dan mengecat kubah masjid yang kusam. Pria di balik kostum Spider-Man ini bernama Ali Jeng. Dengan mengenakan pakaian superhero, dirinya mengajak warga terutama anak-anak untuk terus serta dalam aksi mulia yang dilakukan